Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan online di lingkungan Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, di sini Miss akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam mengerjakan tugas besar beton 1. Ya, di mana memang saya banyak terkendala untuk menjelaskan ke rekan-rekan gitu ya kan, sebelumnya saya memang sudah memberikan modul praktikum, namun, dari, beberapa rekan-rekan masih banyak yang, belum memahami dari rangkaian pengerjaannya gitu. Mohon maaf juga Miss baru bisa men-share, video tutorial ini gitu ya. Baik langsung saja. Ini pembahasan dari pertemuan sebelumnya gitu ya, kita akan bahas, sampai transfer pembebanan insyaallah ya. Jadi memang dikarenakan kondisi seperti ini, insyaallah saya akan memberikan, waktu gitu ya, sampai benar-benar kondisi ini benar-benar clear dan kita bisa tatap muka gitu ya. Dan dimohon progresnya untuk dikirimkan ke Miss gitu ya, karena Miss sudah membuat, lembar asistensi yang nanti saya akan share ke Spada saja ya. Kemarin saya bahas untuk di-share ke, email masing-masing, namun karena nanti terselip, lebih baik saya akan share ke Spada, jadi rekan-rekan bisa mendownload di situ ya untuk lembar asistensi yang sudah saya tanda tangani ya, baik. Untuk yang, untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai, eee, perencanaan dimensi balok dan pelat dulu, gitu ya. Jadi, sebelumnya kita sudah bahas dan rekan-rekan sudah mengerjakan di bagian penulangan pelat pada lantai, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu Miss jelaskan, gitu ya, karena kemarin sebelum saya jelaskan sudah izin sakit gitu ya. Jadi, untuk L itu dari pertama ya, untuk menentukan dimensi balok lantai itu kan ada perhitungan balok induk ya, H sama dengan 1/16 dikali L. L itu merupakan bentang induk terpanjang karena kita mau menghitung balok induk gitu ya. Jadi induk itu kan, ada yang ini ya, dari sini nih, ini yang garis tebal itu adalah induk ya, ini ada induk, ini juga induk ya. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung balok induk, nah kita lihat bentang dari misal ST dengan MS ini mana yang terpanjang, gitu ya. Jadi kan MS ini kan ada L9 dan L10, kemudian ST itu ada L1, L2. Nah, rekan-rekan lihat dan rekan-rekan, cek jarak-jaraknya, kalau ditambahkan tuh mana yang paling terpanjang. Misal yang terpanjang itu adalah nilai S dan T, L1, L2. Misalkan L1-nya 3, L2-nya 3, L10 dan L9 itu 2,5, 2,5. Berarti kan yang 6 itu kan S dan T kan. Jadi dimasukkan ke dalam perhitungan balok induk gitu ya. Kan kalau dilihat lagi juga L3, L4, L5, L6 sama L7, L8 mana yang paling terpanjang. Intinya dua dua induk itu garis yang tebal. Jadi ya WE, QR, KL. Nah, lihat mana yang terpanjang ya. Nah, misal tadi 6 ya, jadi L1 tambah L2 dimasukkan ke perhitungan H gitu ya. Jadi misalkan bentang yang paling terpanjang tuh L1, L2. Nah, kemudian baru disesuaikan perhitungan dimensi balok lantainya. Kemudian digunakan balok induk itu B1 kurang dari titik-titik kurang dari B2. Berarti kita ambil yang sesuai gitu ya, ambil saja di misalkan B1 tambah B2 bagi 2. Nah, ambil aja di nilai rata-ratanya boleh gitu ya, atau mendekati tapi nggak usah koma-koma juga nggak apa-apa ya. Nah, untuk
dimensi balok lantai ini sama persis perhitungannya untuk ke atap, gitu ya. Jadi yang ke atap itu memang, step by step-nya sama, cuma nanti kita lihat, di situ ada pelat yang tidak masuk, gitu ya. Jadi untuk hamaksnya pun agak berbeda, gitu nanti. Oke. Nah, di sini balok anak pun sama, dilihat L-nya itu bentang anak terpanjang, dilihat dari L1 sampai L10 ya, yang anak tuh ya. Yang anak itu garis yang tidak tebal ya, ya seperti ini nih, ya ini garisnya nih, ya, ya. Jadi lihat mana yang, eee, bentang yang terpanjang, gitu ya. Jadi misalkan O dan, eee, misalkan O ya, O atau P atau N atau M, nah ya kan, dilihat di situ dari L9, L1, L2 itu berapa sih yang di mana sih yang paling terpanjang. Ya misalkan tadi O yang di L3 gitu ya, lebih besar dibanding yang L9, misalkan L3-nya tuh 2, L9-nya tuh 1. Berarti ambil yang jaraknya tuh yang L3 gitu ya, panjangnya yang L3. Dimasukkan ke dalam perhitungan balok anak. Ya, sama semua perumusannya. Jadi untuk hasil dimensi balok induk itu adalah lebar induk dibagi dengan tinggi samping induk, sedangkan lebar anak dibagi dengan tinggi samping anak, gitu ya. Kemudian untuk cek jenis plat lantai, rekan-rekan sudah, semuanya sudah, bisa menghitung. Jadi yang saya berikan itu jarak ukuran L-nya atau jarak-jarak L-nya itu bisa saja tinggi sampingnya sama, jadi misalkan dari L7 sampai L10 tuh ada misalkan L7 sama dengan si L9, kemudian L8 sama dengan L10, kemudian L1, L10-nya berbeda. Ada lagi yang L1 sampai L6-nya itu ada yang sama misalnya L1 sama dengan L5, L2 dengan L4, L3 dengan L6, tapi yang sampingnya tuh berbeda. Nah, itu sebenarnya perhitungannya sama saja. Saya membuat seperti itu untuk memudahkan kalian tidak menulis 2 kali gitu. Jadi plat A sendiri, plat D sendiri gitu. Jadi, eee, memudahkan kalian jadi misalkan seperti di contoh sini plat A dan plat D gitu ya. Jadi cari yang sama L-nya, ya L di L1 L yang misalkan tadi AD ya, misalkan ya di sini kecilkan dulu, oke. Ya, A dan D tadi ya. Misal A dan D itu A dan D itu A dan D itu ada L1 dengan L4. Nah, berarti kan seluruh bagian yang yang bagian sini ya, itu kan sama dengan di bagian empatnya di sini. Ya, jadi nanti plat A sama dengan plat D, plat G sama dengan plat C, M, P, dan S dan V. Ya, jadi itu eh, cara ya biar tidak banyak ditulis gitu. Jadi saya buat sama gitu ya. Kemudian rekan-rekan cari ya yang mana yang L-nya sama, kemudian cari dengan rumus LY per LX. Bentang terpanjang dibagi bentang terpendek. Mana tuh dari A ya, kita ambil yang A. A dan D itu kan sama ya, L1 dan L4-nya itu sama-sama di samping tinggi sampingnya itu ada L7. Nah, lihat nih, L7 itu lebih besar atau bentangnya panjang dari L1 atau L1 lebihnya itu nanti rekan-rekan masukkan ke rumus. Jadi misalkan LY itu bentang terpanjang. Oh, yang A ya, A sama D ya, plat AD. Oh, ternyata yang benang terpanjang itu L1 loh. Berarti kan yang benang terpendeknya L7. Jadi L1 dibagi L7 gitu ya. Jadi dilihat. Nah, kemudian dari perhitungan
cek jenis plat lantai ya, baru kita cek tebal plat 2 arah. Copy paste aja tadi yang contoh, yang asumsinya tadi plat A sama dengan plat D itu di-copy-paste ke bawah, kemudian dilakukan perhitungan seperti yang rekan-rekan lihat gitu ya. Ada ln ya sama dengan L-nya dikurangin setengah kali balok induk ditambah setengah kali balok anak. Yang balok induk balok anak tadi sorry, ya balok induk balok anak tadi yang sudah kita hitung di awal tadi ya, dimensi balok tadi ya. Kemudian ada nilai H-min dan H-max-nya disesuaikan. Untuk FY ini rekan-rekan sudah didapatkan ya, nilai FY-nya, mutunya disesuaikan dengan NPM masing-masing ya. Saya sudah men-share-kan soal, dicek ya atau di dalam notes modul ini sepertinya ada soal dan di bawahnya ada notes-nya. Nah, kemudian baru rekan-rekan buat ditabelkan gitu ya. Jadi ini untuk khusus yang plat lantai ya. Nah, rekan-rekan juga diminta untuk menuliskan tebal plat yang digunakan itu adalah 120 mm berdasarkan SNI tahun 2002. Jadi dari plat misalkan A, D, B, C dan seterusnya, itu misalkan ada nilai H-max-nya 130 itu tetap tebal plat yang digunakan itu adalah 120. Jadi semua anak-anak itu sama. Kenapa kenapa kok udah ditulis itu, kenapa harus tetap 120? Karena sesuai dengan peraturan itu memang, diharuskan tebal platnya 120 gitu ya. Jadi kan kita hanya menghitung, mencek gitu dari plat A dan D, B, C, dan T berapa sih nilai H-min dan H-max-nya sih yang sudah dari nilai yang dari panjang yang ada gitu. Jadi kita kan tetap harus mencek juga gitu. Walaupun tetap yang digunakan adalah 120. Oke, kemudian setelah dari menghitung plat lantai, sebenarnya langsung menghitung plat atap juga bisa gitu ya. Sebenarnya langsung bisa dan perhitungannya pun sama, nanti di bawah ada sepertinya ada penjelasan. Nah, kemudian kita masuk ke pembebanan plat atap atau plat lantai juga ya, di bawahnya ada plat lantai. Nah, untuk pembebanan ini kita ada beban mati dan beban hidup gitu ya. Sebenarnya banyak gitu ya dalam suatu struktur beton tuh banyak beban yang harus kita tahu ya, beban angin ya, gempa, kemudian beban mati, beban hidup dan sebagainya. Nah, sekarang untuk beban mati, ini rekan-rekan hanya diminta untuk menuliskan kembali ya, ibaratnya copy paste ya, sebenarnya copy paste gitu ya bahasanya. Copy paste saja ya. Bagian ini tuh di copy paste saja ya. Kemudian penjelasan sedikit untuk berat sendiri pelat itu tadi ya, yang dari tebal plat tadi yang kita ambil dari SNI 120 mm, jadi 0,12 dikali dengan BJ beton ya, di bawah itu ada ketentuannya. BJ beton, BJ air, BJ aspal, dan BJ spesi, dan kemudian berat plafon dan penggantung, ya itu ada semua. Ya, jadi rekan-rekan tinggal plotkan yang sudah saya tulis, kemudian dikalikan BJ beton berapa, BJ air berapa, BJ aspal berapa. Kemudian nanti ditambahkan. Ya. Nah, untuk beban hidup QL, itu di note di bawah sudah ada, bahwa untuk plat atap itu kita pakai QL-nya itu 100. Itu dari PPI ya, ketentuan. Kemudian untuk yang lantai itu 250 nanti di sini. Ya. Jadi memang plat lantai dan plat atap itu beban untuk QL itu akan berbeda gitu ya. Dan ini pengaruh juga nanti saat di aplikasi di SAP gitu ya. Jadi beton ini ada men-checking lah bahasanya ya, checking untuk momen dan bintang dan sebagainya. Cuman yang saya memang beratkan kita karena kita tidak bisa
tatap muka, dan kendalanya mungkin ada beberapa yang susah, karena kan saat ini memang butuh, apa ya, butuh effort yang tinggi untuk dipelajari gitu ya. Jadi, eee, mungkin saya coba, maksimalkan untuk di transport pembanan dulu, baru mencoba ke penulangan nantinya ya. Kemudian dari beban mati dan beban hidup itu kita cari berat ultimate-nya dengan rumus yang di bawah ini ya. 1,2 dikali Q D ditambah 1,6 dikali QL. Berapa adalah kilonewton per meter persegi. Oke, kemudian kita masuk ke perhitungan Q ekivalen. Kita mau mencari nih Q ekivalen segitiga dan trapesium. Nah, rekan-rekan juga diminta hanya untuk mengcopy paste saja ya bagian ini. Ya, di bagian ini di copy paste saja ya. Karena di sini nih hanya menjabarkan ya, menjelaskan bahwa dalam tadi pelat tadi itu nantinya kita akan menggambar apa seperti segi 6 ya, 5 segi 6 gitu ya. Nah, di situ kan nanti kalau dibagi-bagi itu ada bagian segitiga, ada bagian trapesium. Nah, ini jadi bagian di sini rekan-rekan dari awal, dari segitiga sampai kaki ini kalian copy paste. Jadi di dalam beton tuh pasti kita akan perhitungan beton tuh pasti kita akan menghitung unstruknya juga gitu ya, statikanya juga gitu ya. Jadi MR ini kan masuk ke MR ya, sigma MA 90, MBV dan sebagainya. Nah, jadi harus checkingnya 0 sama dengan 0 ya. Kalau nggak checking ya berarti ada kesalahan. Nah, kemudian kita juga harus menghitung momen max di titik C supaya mendapatkan nilai Q ekivalennya. Jadi untuk segitiga sama kaki tadi, untuk menghitung Q ekivalennya saat nanti transfer bebanan itu 2/3 dikali A. A-nya itu adalah tinggi di sininya ya. Nah, ya. Kemudian untuk trapesium juga sama ya, juga rekan-rekan diminta untuk copy paste ya, karena memang semuanya sama gitu ya. Saya tidak membeda-bedakan soalnya gitu ya, karena ini baru beton 1 ya. Kalau beton 2 mungkin ada variasi. Ya, jadi di sini untuk ekivalennya itu didapatkan A dikurang 4 dikali A pangkat 3 dibagi 3 kali L pangkat 2. Ya, ini untuk trapesium. Nanti untuk menghitung transfer beban tadi. Nah, ini yang tadi ya. Jadi setelah menghitung dimensi balok lantai, rekan-rekan diminta menghitung balok atap. Ya, sama cara-caranya juga sama ya. L-nya bentang induk terpanjang ya. Cuma nanti yang membedakan ada di pelat yang tidak dimasukkan gitu, karena kan dia pelat atap gitu ya. Sebenarnya hasilnya hampir-hampir sama dengan yang lantai gitu ya. Nah, hampir sama ya, intinya hanya menulis lagi gitu, tapi itu harus tetap dilakukan. Walaupun tebal minimumnya itu yang dipakai 120 gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk yang pembahasan dulu sampai sampai pembebanan gitu ya. Miss akan lanjutkan lagi video berikutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.